Selamat malam, Pak. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan, laporan kami yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar basis data dengan mini PBL judul kelompok 2 aplikasi permintaan pengukuran tanah BPN Batam. Secara singkat mengenai aplikasi yang kami bangun, kami membuat nama aplikasinya yaitu Tanahku, sebuah aplikasi web base untuk menghubungkan pemohon ke Badan Pertanahan Nasional. Setiap langkah proses permohonan dapat dilihat oleh pemohon dan terdapat notifikasi kepada pemohon. Anggota kelompok 2 ada Azlan Rafar, Diki Darmawan, Antonio Manuel Rizky Simbolon, Jessica Mariani Butar-Butar, dan Rido Putra Ramadhani. Materi pembahasan kami dibagi menjadi 5, yaitu deskripsi umum, deskripsi kelas, deskripsi data, struktur tabel, dan implementasi sistem. Pertama, deskripsi umum dari perangkat lunak yang kami buat. Aplikasi yang dirancang merupakan sebuah perangkat lunak berbasis website yang dinamakan Aplikasi Permintaan Pengukuran Tanah BPNB. Aplikasi ini ditujukan untuk Badan Pertahanan Nasional Batam guna memberikan kemudahan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah dan juga membantu tim BPN Batam dalam mengatur proyek yang mereka kerjakan. Pengguna dari aplikasi ini meliputi pemohon, petugas ukur, dan tim pemeriksa. Penggunaan perangkat lunak ini ditujukan khusus dalam hal mengelola, menyimpan, menampilkan, dan mencetak informasi mengenai data untuk mencetak sertifikat tanah. Dan berikut gambaran umum mengenai aplikasi kami. Selanjutnya ada deskripsi kelas yang akan dijelaskan oleh Antonio. Ini merupakan tampilan daripada kelas diagram yang dimana diawali dengan kelas login atasi. Untuk login ini memiliki komponen berupa email dan password yang bertipe data string, begitu juga dengan registrasi yang bertujuan untuk membuat akun dan login untuk mengakses pada website. Itu masuk ke kelas user, yang memiliki komponen ID, role, nama, tempat, underscore KTP, email, telepon, dan tipe data string terkecuali untuk ID. Lanjut ke check role, memiliki komponen berupa ID underscore user bertipe data integer, role bertipe data string, yang memiliki metode sebagai check role. Lanjutnya masuk ke kelas pengajuan ukur tanah. Sebelum masuk ke kelas ini, terlebih dahulu masuk dulu ke kelas mengajukan pengukuran, yang dimana terdapat komponen ID user bertipe data integer, SHGB, IMB, SPPT, underscore SBB, provinsi, kota, kecamatan, alamat underscore lengkap yang bertipe data string. Memiliki metode sebanyak 2, yaitu mengajukan pengukuran dan update data pengajuan. Selesai itu masuk ke cek validasi. Ke cek validasi ini guna untuk melakukan pengecekan terhadap data-data atau berkas-berkas yang sudah dimasukkan oleh pengaju. Setelah dicek validasi, maka masuk ke kelas penentuan petugas, yang dimana memiliki komponen berupa ID pengajuan dan juga ID petugas ukur. Keduanya memiliki tipe data integer dan memiliki metode sebagai set petugas. Maka masuk kembali ke pengajuan ukur tanah, memiliki komponen daripada pengajuan ukur tanah ini berupa ID user yang bertipe data keduanya integer, masuk ke SHGB, IMP, SPPT, underscore SBB, provinsi, kota, kecamatan, alamat underscore lengkap, status yang dimana memiliki tipe data string. Lanjut masuk ke hubungannya dengan ukuran tanah, yang dimana sebelumnya masuk dulu terlebih dahulu ke kelas menentukan jadwal, yang dimana memiliki komponen ID underscore ukur tanah bertipe data integer dan juga waktu pengukuran yang bertipe data date, dan memiliki metode set jadwal yang memiliki relasi terhadap kelas input hasil ukur berkomponen berupa ID ukur tanah integer, lebar tanah integer, panjang tanah integer, dan juga dokumen SK yang bertipe data string. Pada kelas ini memiliki metode berupa input hasil pengukuran. Setelah itu maka masuk ke kelas sertifikat tanah. Di kelas sertifikat tanah ini terbagi menjadi cek validasi yang untuk mengecek
berkas-berkas sebelumnya itu bertipe data bold, dan ada upload sertifikat memiliki komponen berupa ID sertifikat, bertipe data integer, dan sertifikat tanah bertipe data string yang memiliki metode berupa upload sertifikat. Dan di kelas input biaya memiliki komponen berupa ID sertifikat, tipe data integer, dan juga komponen biaya bertipe data string. Pada kelas ini memiliki metode berupa input biaya, dan untuk kelas konfirmasi pembayaran memiliki komponen berupa ID sertifikat bertipe data integer dan juga komponen bukti pembayaran bertipe data string. Ini memiliki metode berupa konfirmasi pembayaran, maka selanjutnya masuk ke sertifikat tanah. Nah, di sertifikat tanah ini memiliki komponen ID integer, ID pengajuan bertipe data integer, biaya, status, bukti pembayaran, sertifikat tanah yang memiliki tipe data string, dan metode berupa print sertifikat. Selanjutnya untuk memfokuskan terhadap 4 buah kelas, yang dimana terdapat kelas pertama berupa kelas user yang memiliki beberapa metode sebagai show user, get role, get ID, insert user, update user, dan juga delete user. Atribut daripada kelas ini, ID sebagai integer, role sebagai string, nama sebagai string, tempat lahir string, tanggal lahir date, nomor KTP string, email string, telepon integer, alamat sebagai string. Tugas dari kelas ini untuk mengatur pengguna sistem mulai dari input, update, delete user, list user, sampai lihat detail mengenai user. Kelas kedua, kelas pengajuan ukur tanah. Metode yang digunakan, show pengajuan ukur, get pengajuan ukur, get dokumen, insert pengajuan ukur, update pengajuan ukur, delete pengajuan ukur. Terbagi menjadi beberapa terhadap atributnya. Yang pertama ID user, SHGB, IMB, SPPT, SBB, provinsi, kota, kecamatan, alamat lengkap, pengukuran, data pengajuan, dan dokumen PL. Untuk tugasnya sebagai pengatur pengajuan pengukur tanah yang diajukan oleh pemohon ke petugas ukur tanah dan menampilkan data pemohon dan dokumen yang dibutuhkan saat melakukan pengajuan. Di kelas ketiga, kelas ukuran tanah. Memiliki beberapa metode. Yang pertama, show ukuran tanah, get ukuran tanah, insert luas tanah, insert dokumen PL, insert luas tanah, delete ukuran tanah. Dan atribut yang dimiliki berupa dokumen PL, tipe data integer, ID pengajuan, bertipe data integer, ID petugas integer, panjang integer, lebar integer, tanggal pengukuran date, dan jam pengukuran date. Tugasnya sebagai pengatur dokumen mulai dari input, update, delete dari berkas pemohon. Kelas keempat yang terakhir, kelas sertifikat tanah. Metode yang digunakan show sertifikat tanah, get sertifikat tanah, insert biaya pengukuran, konfirmasi biaya pengukuran, insert sertifikat tanah, print sertifikat tanah. Atributnya ID pengajuan bertipe data integer, biaya, status, bukti pembayaran, sertifikat tanah yang dimana memiliki tipe data yang sama integer. Tugasnya sebagai pengatur kembali ya, pengatur pembuatan sertifikat tanah berdasarkan data yang telah ada. Terima kasih. Untuk deskripsi data akan dilanjutkan rekan saya. Pada bagian ketiga, deskripsi data akan ada dua bagian, yaitu penjelasan ERD dan juga penjelasan skema relasional. Penjelasan ERD akan dijelaskan saya. Di sini kami punya 4 entitas, yaitu user, pengajuan ukur tanah, ukuran tanah, dan sertifikat tanah. Di user kami mempunyai beberapa atribut seperti ID, role, nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, email, telepon, alamat. Dan pada ukuran tanah terdapat atribut dokumen PL, luas tanah, waktu pengukuran, ID petugas, ID pengajuan, dan juga pada entitas pengajuan ukur tanah terdapat atribut ID, ID user, dokumen, alamat, status. Dan terakhir pada atribut sertifikat tanah terdapat atribut ID, ID pengajuan, biaya, status, bukti pembayaran, dan sertifikat tanah.
Selanjutnya, skema relasional akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan pada skema relasional. Di skema relasional terdapat 5 tabel. Untuk tabel pertama, notifikasi, tabel kedua, user, tabel ketiga, ukuran tanah, tabel keempat, pengajuan ukur tanah, tabel kelima, sertifikat tanah. Untuk isi skema relasional dapat dijelaskan di materi keempat. Di sini terdapat tabel user. Pada tabel pertama terdapat nama tabel. Yang pertama terdapat tabel user, yang kedua primer key, terdapat ID, yang kelima foreign key, tidak ada. Untuk struktur tabel terdapat nama dan tipe. Untuk nama ID, untuk tipenya integer. Untuk nama role, untuk tipenya enum. Untuk nama terdapat tipe varchar. Untuk tempat lahir terdapat tipe varchar. Untuk tanggal lahir terdapat date. Untuk nomor KTP terdapat varchar. Untuk email terdapat varchar. Untuk password terdapat varchar. Untuk telepon terdapat varchar. Untuk alamat terdapat varchar. Untuk tabel notifikasi terdapat nama tabel dan notifikasi. Untuk primer key terdapat ID, untuk foreign key terdapat ID user. Untuk struktur tabel terdapat nama dan tipe. Untuk nama terdapat ID dan tipenya integer. Untuk nama ID user terdapat tipe integer. Untuk nama pesan terdapat tipe varchar. Untuk tabel pengajuan ukur tanah. Untuk yang pertama nama tabel terdapat pengajuan ukur, primer key terdapat ID, foreign key terdapat ID user. Untuk struktur tabel terdapat nama dan tipe. Untuk nama yang pertama terdapat ID, tipenya integer. Untuk yang kedua ID user, tipenya integer. Untuk ketiga terdapat SHG nya varchar. BB terdapat varchar. Untuk provinsi terdapat varchar. Untuk kota terdapat varchar. Untuk kecamatan varchar. Untuk ukuran tanah, pertama dapat nama tabel, ukuran tanah, kedua key terdapat ID, foreign key terdapat ID pengajuan, ID petugas. Struktur tabel terdapat nama dan tipe. Untuk ID terdapat integer. Untuk ID pengajuan terdapat integer. Untuk ID petugas terdapat varchar. Untuk waktu pengukuran terdapat date. Untuk panjang tanah terdapat integer. Untuk lebar tanah terdapat integer. Untuk dokumen PL terdapat varchar. Untuk tabel sertifikat tanah, yang pertama terdapat nama tabel sertifikat tanah, yang kedua primer key, terdapat ID, foreign key, terdapat ID pengajuan. Untuk struktur tabel terdapat nama dan tipe. Nama yang pertama terdapat ID, tipenya integer. Kedua ID pengajuan, tipenya integer. Ketiga biaya, tipenya varchar. Keempat bukti pembayaran, tipenya varchar. Kelima sertifikat tanah, tipenya varchar. Keenam status, tipenya varchar. Untuk implementasi sistem oleh teman saya bernama Diki.
Selanjutnya implementasi database akan saya jelaskan. Untuk data pengajuan ukuran tanah yaitu dengan meng-select bintang from pengajuan underscore ukur underscore tanah semikolon. Kemudian enter, keluarlah hasil ini. Untuk menambah data tanah yang menambah data itu bintang untuk tanah keluar kolom untuk makan yaitu dengan cara value yang data kan, kemudian lalu masukkan lagi select bintang from ukuran tanah, kemudian enter, kemudian data akan bertambahkan. Selanjutnya untuk penambahan data sertifikat tanah. Untuk penambahan sertifikat tanah menggunakan select bintang from sertifikat tanah semikolon enter, keluarlah hasil harga bukti serta sertifikatnya. Untuk menambahkan data lagi yaitu dengan cara menambahkan value, masukkan data dan dokumentasinya, lalu tekan enter, masukkan lagi select bintang from sertifikat tanah, kemudian enter, keluarlah hasilnya seperti berikut. Selanjutnya untuk menambahkan petugas yaitu dengan select ID from user where role sama dengan petugas order by rent buka kurung limit 1 semikolon, kemudian enter, lalu tertambahkan. Kemudian upgrade waktu pengukuran tanah. Untuk menampilkannya yaitu dengan select bintang from pengajuan ukuran tanah. Kemudian terlihat status untuk update waktu pengukuran tanahnya. Lalu dengan cara menambahkan update pengajuan ukur tanah, set status menunggu jadwal ukur tanah dengan ID 15. Kemudian ketik kembali select bintang from pengajuan ukuran tanah semikolon enter, kemudian keluarlah hasilnya. Selanjutnya update hasil pengukuran tanah. Untuk update hasil pengukuran tanah yaitu dengan cara mengketik select bintang from ukuran tanah, kemudian semikolon enter. Lalu untuk mengupdate-nya kembali yaitu dengan cara mengetik update ukuran tanah, set waktu pengukuran, tanggal yang sesuai yang sudah diselesaikan, kemudian dengan ID 7 enter, lalu ketik kembali select bintang from ukuran tanah, lalu waktu akan terupdate dengan sendirinya. Untuk update bukti pembayaran sertifikat tanah yaitu dengan select bintang from ukuran tanah. Untuk menambahkannya lagi yaitu update ukur set dokumen panjang tanah, lebar tanah dengan ID 7, kemudian enter. Lalu untuk menampilkannya kembali menggunakan select bintang from ukuran tanah, kemudian hasil kolomnya akan tertera. Kemudian upload sertifikat tanahnya. Untuk update-nya menggunakan select bintang
sertifikat tanah, semikolom, enter. Untuk menambahkan hasil update-nya yaitu dengan mengetik update sertifikat tanah, set bukti pembayaran menggunakan link, where ID-nya 6, kemudian enter. Untuk menampilkannya lagi, ketik select bintang from sertifikat tanah, semikolom, enter, kemudian tabelnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk delete user untuk menghapus pengguna yaitu dengan cara delete from user where ID 18 semikolom, enter. Untuk delete sertifikat tanah, pertama tampilkan dulu select bintang from sertifikat tanahnya, kemudian jika ingin mendelete sertifikat from tanahnya yaitu dengan menambahkan delete from sertifikat tanah where ID sama dengan 6 semikolon, enter. Kemudian untuk menampilkan hasil yang di delete yaitu dengan cara select bintang from sertifikat tanah. Kemudian untuk delete ukuran tanah, delete ukuran tanah juga hampir sama dengan sertifikat, yaitu dengan cara menggunakan select bintang from ukuran tanah, pilih salah satu ukuran yang akan mau dihapus, kemudian masukkan delete from untuk ukuran tanah where ID 6. Kemudian jika ingin memunculkan data yang terdelete tadi yaitu dengan select bintang from ukuran tanah semikolom. Setelah itu enter, akan menunjukkan hasil yang akan terdelete. Selamat malam, saya Azam Lafar akan mempresentasikan implementasi basis data pada website kami. Pada implementasi website kami, halaman pertama adalah login. Ketika login, website akan mengambil email dan juga password. Kemudian sistem akan mengecek apakah ada email dan password yang sama pada database. Kemudian sistem akan mengecek role dari user tersebut. Ketika role-nya user, maka dia akan ke halaman dashboard user, yang mana pada halaman user terdapat tabel pengukuran tanah yang berisi tentang alamat lengkap, SHGB, IMB, SPBT, PBB, dan status. Pada tab pengukuran tanah, kita dapat mengajukan untuk pengukuran tanah, yang mana data yang dibutuhkan adalah provinsi, kota, kecamatan, alamat, dokumen SHGB, IMB, dan SPT PBB. Ketika kita sudah mengupload dokumen dan data-data tersebut akan masuk ke halaman admin. Yang mana pada halaman admin kita dapat menghandle setiap data yang masuk. Contohnya kita akan konfirmasi apakah dokumennya valid atau tidak. Kemudian ketika dikonfirmasi, secara otomatis dokumen tersebut akan di-generate ke halaman petugas. Pada halaman petugas kita dapat melihat tabel alamat lengkap, dokumen PL, jadwal pengukuran, ukuran tanah, dan juga status. Kemudian ketika petugas menghandle semua data tersebut, maka akan di-generate kembali ke halaman admin. Yang mana ketika admin konfirmasi akan masuk ke halaman pengajuan sertifikat tanah. Dan kemudian pada sertifikat tanah tersebut akan kembali kepada user. Sekian implementasi dari website kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada
Jessica. Sekian dari presentasi mengenai mini PBL aplikasi permintaan pengukuran tanah BPN Batam dengan judul aplikasi tanahku. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kritik dan saran yang membangun sangat kami terima. Terima kasih, Pak.